I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai, kini kita ketemu lagi bersama saya dalam pembelajaran seperti biasanya, pembelajaran ilmu ekonomi. Kali ini Bapak akan melanjutkan minggu yang kemarin, yaitu minggu kemarin tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur daripada keberhasilan suatu negara. Yang sekarang juga merupakan tolak ukur daripada keberhasilan perekonomian suatu negara, yaitu dilihat dari segi pertumbuhan ekonominya. Ya. Tentu saja pendapatan nasional itu akan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonominya bagus, maka pendapatan nasional pun cenderung akan bagus. Begitu ya. Yuk kita lanjutkan saja. Di sini kita akan bahas pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian ciri-cirinya, faktor yang mempengaruhi, dan metode pengukurannya. Bagaimana metode pengukurannya daripada pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, ini bagaimana saling membantu ya untuk ke arah yang lebih baik. Ini ditulis oleh Ahmad ya. Ini diambil dari Gramedia ya, buku Gramedia, terbitan Gramedia. Sini baik, kita bismillahirrahmanirrahim. Pertumbuhan ekonomi suatu negara berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya, yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Ya. Ini jadi tolak ukur juga. Ya. Selanjutnya bahwa Simon Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sebagai keadaan di mana suatu negara mampu meningkatkan hasil produksinya berdasarkan kemajuan teknologi yang diiringi juga dengan penyesuaian ideologi yang ia miliki. Oke, kita lanjutkan. Materinya apa saja sih yang di sini tadi sudah disebutkan ya. Kita akan bahas tentang pengertian pertumbuhan, kemudian teori pertumbuhan ekonomi itu ada 3, ada klasik, neoklasik, dan teori historis sejarah ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu kita bahas dari sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia, yang ketiganya modal, dan yang keempat tenaga manajerial dan organisasi produksi. Kemudian teknologi, dan yang keenam faktor politik dan administrasi pemerintah. Kemudian bagaimana metode pertumbuhan ekonomi? Ini dilihat dari produksi nasional bruto dan produksi domestik bruto. Ya. Kemudian ada rekomendasi buku dan artikel ekonomi. Ya. Baik, kita bahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya saja naiknya pendapatan nasional tadi sudah,
pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Itu indikatornya ya. Jadi pendapatan nasionalnya naik, pendapatan per kapitanya juga naik, jumlah tenaga kerja yang diserap ya, yang diserap juga banyak, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses perubahan yang berkesinambungan ya. Proses perubahan yang berkesinambungan ya. Jadi pertumbuhan ekonomi dan sebagai perubahan yang berproses. Jadi ada proses ya, proses. Jadi ada proses perubahan yang berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung pada kenaikan produksi barang dan jasa. Ada kenaikan produksi barang dan jasa. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai dasar dalam membuat rencana pengembangan produk serta sumber dayanya. Jadi jika perekonomiannya meningkat, maka si produsen ini bisa menambah ya, bisa menambah produksinya. Sehingga menambah produksi, outputnya bertambah, maka keuntungan pun akan semakin bertambah. Begitu. Kemudian kita ke teori pertumbuhan ekonomi. Dalam perkembangan hingga saat ini terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Teori ini sendiri banyak muncul untuk menjelaskan siklus pertumbuhan, sekaligus faktor-faktor yang pengaruh secara langsung terhadap suatu peningkatan perekonomian nasional oleh para ahli Di antara banyaknya teori yang muncul berikut, ini beberapa di antaranya. Ada teori macam-macam teori ya. Ada beberapa macam teori. Tapi kita akan mengambil 3 saja teori. Yang pertama teori neoklasik. Teori neoklasik ini sebagai teori model pertumbuhan ekonomi Solow dan Swan. Ini Solow Swan ini adalah ahli ya, ahli ekonomi. Dia memformulasikan, membuat rumusan-rumusan ya, yang pada awal mulanya diperkenalkan oleh Adam Smith. Kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Solow dan T. Swan ya. Oleh Robert Solow dan T. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Ya, modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Ya. Itu di antaranya ya. Teori ini juga meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita ya. Ya jelas, orang yang banyak bekerja, otomatis pendapatan per kapitanya pun akan naik. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional ya. Jadi harus dibarengi dengan teknologi modern ya. Dibarengi dengan teknologi modern. Sebab dengan teknologi modern itu bisa memproduksi yang banyak berkualitas ya.
Kemudian itu teori neoklasik. Neo itu baru ya. Teori klasik yang baru. Klasik yang lamanya sih bagaimana sih ya? Klasik yang lamanya. Itu neonya yang baru, yang lamanya bagaimana? Nah, ini yang lamanya, teori klasik ya. Ini berkembang pada abad ke-18. Pencetusnya jelas di sini tokoh klasik itu adalah yang bernama Adam Smith ya. Ingat, Adam Smith itu dinyatakan sebagai bapaknya ilmu ekonomi. Adam Smith itu bapaknya ilmu ekonomi. Adam Smith menyatakan bahwa perekonomian penduduk suatu negara akan meraih titik tertinggi saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya ya. Ini liberal ya, itu liberal. Itu Adam Smith itu jelas liberal ya. Menganut sistem bebas, pasar bebas. Itu artinya kalau pertumbuhannya penduduknya banyak, otomatis barang-barang yang dibutuhkan akan banyak pula. Sehingga di situ, maka di situ perekonomian suatu negara akan memperoleh titik tertingginya ya. Tentu saja konsep ini disanggah oleh David Ricardo. David Ricardo ini adalah muridnya Adam Smith ya. Muridnya Adam Smith. David Ricardo ini menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga berdampak pula pada turunnya upah pekerja. Kalau tadi Adam Smith itu jika penduduk banyak ya, penduduk banyak itu akan menciptakan output yang tinggi terhadap hasil produksi ya. Justru menurut David Ricardo bahwa penduduk itu tidak berdampak. Bahkan penduduk itu merupakan dampak negatif atau memberikan hal yang negatif. Karena penduduk yang banyak otomatis tidak terserap oleh perusahaan, oleh pabrik-pabrik, banyak yang nganggur ya. Banyak yang nganggur. Kemudian di situ karena desakan banyak yang mau kerja, maka perusahaan bisa menurunkan upah tenaga kerjanya. Karena masih banyak orang-orang yang mau bekerja, sehingga upah tenaga kerjanya jadi turun. Yang ketiga, teori historis ya. Teori sejarah ya. Ini sejarah ya. Dilihat sejarah ya. Ini sejarah perekonomian manusia itu yang dilihat, diamati oleh yang namanya Corbusier ya. Oleh Corbusier. Ini Corbusier. Dan Werner Sombart. Kemudian Friedrich List ya. Corbusier, Werner Sombart dan Friedrich List dengan pandangannya yang berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. Menurut Corbusier, ya, ini di sini Car, ya, itu maksudnya Corbusier, ya, Corbusier, bahwa hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini terjadi dalam kota, ya, perekonomian kota, ya. Ada perekonomian kota, kemudian perekonomian kemasyarakatan, masyarakat kota, masyarakat pedesaan, kemudian ada tingkat rumah tangga tertutup hingga dunia, ya. Tingkat rumah tangga tertutup itu artinya kegiatan produksinya itu, kegiatan perekonomian itu hanya dilakukan oleh negara tersebut, ya. Tidak pernah adanya ekspor dan impor.
kemudian berlanjut kepada tingkat dunia, baru terbuka. Jadi hingga dunia itu jadi rumah tangga terbuka. Hingga dunia itu jadi namanya itu rumah tangga terbuka. Itu ada rumah tangga kota, masyarakat, rumah tangga tertutup, hingga dunia. Kemudian Werner Sommer mengelompokkan ya, peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi. Dan antara perekonomian tertutup kan tadi ada jadi hanya untuk di negara tersebut, jadi tidak pernah ada ekspor impor. Kemudian ada tahapan pertumbuhan industri ya. Jadi perekonomian tertutup itu boleh dikatakan sebagai perekonomian tradisional. Kemudian ada tahap pertumbuhan industri. Jadi dengan ada industri berkembang hingga ke tahapan kapitalis ya. Tahapan kapitalis itu artinya yang liberal, kemudian pemilik modal yang banyak ya, pemilik modal yang banyak. Itu tentang teori pertumbuhan ekonomi. Ada neoklasik itu oleh Karl Butcher dan Werner Sommer. Kemudian ada teori klasik oleh Adam Smith. Kemudian di sini ada Friedrich List, kemudian ada Karl Butcher ya. Kemudian yang lain-lainnya ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi? Tadi sudah dibeberkan, ada faktor sumber daya alam, SDA ya. SDA. Ada SDA, sumber daya alam. Sumber daya alam atau sesuatu yang berasal dari alam mencakup kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan alam, mineral, iklim, sumber air hingga ke sumber kelautan. Bagi pertumbuhan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah sangat baik dalam menunjang pembangunan. Jadi kita bisa menggali sumber daya alam itu bisa digali oleh masyarakatnya. Jika masyarakatnya juga memiliki di sini ada sumber daya manusianya bagaimana ya, tergantung daripada manusianya. Sumber daya alam terdiri lagi terbagi menjadi 3 jenis. Sumber daya alam hayati, di sini sumber hayati hidup ya, jadi makhluk hidup baik dari hewan maupun tumbuhan. Ayam, sapi, sayur, padi, jagung, kapas, kayu, dan lainnya. Kemudian sumber daya alam non hayati, jadi yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, sinar matahari, udara, bahan tambang, minyak bumi, gas alam, ya. Itu adalah sumber daya alam non hayati. Ya. Kemudian sumber daya alam yang dapat atau dipulihkan kembali, ya. Itu sumber daya alam yang dapat terbarukan, ya, bisa dibarukan kembali. Seperti sumber daya alam ini diantaranya hewan, tumbuhan dan ikan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya yang bersifat terbatas sebab terbentuknya proses alamiah dengan jangka waktu yang lama. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kemudian terakhir sumber daya alam yang kekal, yang tak akan habis. Ini ada air, udara, sinar matahari, angin, ya, pasang surut, gelombang pasang surut, dan panas bumi. Itu tidak akan habis selama masih ada di bumi ini, ya. Selama masih ada di bumi ini. Itu mengenai sumber daya alam. Sekarang alam itu tidak akan berarti apa-apa tanpa dimiliki oleh sumber daya manusianya.
Jadi sumber daya manusia itu berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia atau disingkat juga sebagai SDM merupakan individu produktif yang berperan sebagai penggerak suatu organisasi, baik dalam perusahaan maupun institusi, ya, organisasi. Ia berperan sebagai elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sebagai elemen utama dibandingkan dengan elemen teknologi maupun modal, karena manusialah yang kemudian akan mengendalikan faktor-faktor tersebut. Sumber daya manusia tidak semata-mata dihitung berdasarkan jumlahnya, namun lebih kepada efisiensinya dengan mendorong sumber daya manusia dapat bekerja secara efisien. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan. Dapat bekerja secara efisien. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu motivasi sumber daya manusia. Perubahan dan perkembangan tidak akan terjadi tanpa adanya kesadaran dari masing-masing pihak. Oleh karenanya, memberikan motivasi pada sumber daya manusia adalah salah satu hal yang wajib dilakukan, dimotivasi, didorong. Kemudian sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minat sumber daya manusia SDM. Jadi, si orang ini minatnya di sini, sehingga di situ dengan minatnya di situ akan meningkatkan sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan kurang produktif jika menerima tugas yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karena harus pintar-pintar dalam memilih dan menentukan posisinya sesuai dengan kemampuan dan ketertarikan terhadap sesuatu. Orang yang tidak senang publikasi kemudian disuruh harus publikasi, itu akan sulit sekali, ya, akan sulit sekali. Ya. Kemudian adanya program pelatihan. Memberikan program pelatihan kepada sumber daya manusia juga akan membantu meningkatkan skillnya, kemampuannya. Program pelatihan harus disusun dengan baik dan harus tepat sasaran, serta sesuai dengan data valid, berpedoman pada data yang valid kemudian akan menghasilkan output yang optimal. Kemudian evaluasi kinerja sumber daya manusia secara berkala. Dievaluasi, dinilai, ya, diawasi, dikasih nilai, dikasih rewards, dikasih hadiah dan lain sebagainya, ya. Sehingga ini bisa mengontrol kinerja sumber daya manusia dalam periode yang ditentukan. Diperlukan adanya evaluasi agar mereka mawas diri dan berusaha mempertahankan dan meningkatkan pekerjaannya untuk mempertahankan posisi yang dimilikinya, ya. Kemudian di sini akumulasi modal. Jadi perputaran modal, ya, pertambahan modal itu akan sangat membantu, akan mempengaruhi daripada pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal itu sebagai persediaan faktor produksi yang dapat direproduksi. Akumulasi modal sebagai proses menambah stok modal fisik buatan manusia berupa peralatan, mesin, dan bangunan. Apabila stok modal naik dalam waktu tertentu, maka disebut juga akumulasi modal atau pembentukan modal, ya, pembentukan modal, ya. Jadi bagaimana modal itu terus berkembang, bertambah. Kaitan antara akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi secara agregat dapat mengukur akumulasi modal dari angka pembentukan modal bruto atau investasi bruto dikurangi depresiasi yang keduanya berada dalam cakupan komponen produksi bruto, ya. Masih ingat, ya, produksi bruto itu apa? Produksi
yang dihasilkan oleh warga negara itu sendiri, kemudian warga negara asing, ya, itu bruto. Ya. Dalam model pertumbuhan ekonomi, Harold Domar, ya, Harold Domar tuh, ya, Harold Domar ini menyatakan meningkatnya tingkat tabungan memungkinkan lebih banyak investasi yang kemudian berpengaruh kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah dan pendek. Ya. Dalam jangka menengah dan pendek. Ya. Kemudian yang keempat, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Ya. Ini tenaga manajerial, jadi ahli-ahlinya, dan organisasi produksi. Organisasi produksi itu sebagai salah satu bagian penting dalam proses pertumbuhan ekonomi yang kemudian berkaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam berbagai kegiatan perekonomian. Organisasi produksi juga dilaksanakan dan diatur oleh tenaga manajer dan berbagai kegiatan sehari-hari. Ya. Jadi tenaga manajerial itu di dalam organisasi produksi, apakah tenaga manajerialnya hebat, bagus atau tidak, ya, mumpuni, ahli atau tidak. Ya. Kemudian organisasi produksinya pun di sini apakah dia itu di dalam produksinya itu bagus, modern dan lain sebagainya, itu juga akan berpengaruh. Ya. Kemudian yang kelima, teknologi. Ya. Teknologi. Perubahan teknologi dianggap sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Sebab perubahan dan kemajuan teknologi erat kaitannya dengan perubahan dalam metode produksi. Ia akan meningkatkan batas waktu dan ruang yang kemudian memunculkan industri baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Ya. Jadi dengan teknologi ini perusahaan bisa bekerja sepanjang hari, sehingga ada perusahaan yang menggunakan 3 shift sampai 4 shift, ya, yang bekerja dari pagi sampai pagi lagi, ya, bekerja dari pagi-pagi, begitu, ya. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya pergerakan ekonomi. Jika semula pertukaran barang dilakukan secara fisik, kini pertukaran ini juga terjadi melalui media teknologi. Pergerakan ekonomi yang terjadi kemudian secara tidak langsung akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada level ekonomi makro, perkembangan teknologi berfungsi dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik lagi. Perkembangan teknologi informasi juga secara tidak langsung akan memperkuat daya saing suatu negara dalam membangun perekonomiannya, ya. Dalam membangun perekonomian. Perusahaan-perusahaan di dalamnya kemudian dapat meningkatkan pendapatan nasional yang nantinya dapat digunakan sebagai menunjang kesejahteraan pada penduduknya. Karena perubahan teknologi akan menaikkan produktivitas sumber daya manusia, modal, hingga faktor produksi lainnya. Begitu, ya. Kemudian di sini yang non ekonomi itu faktor politik dan administrasi pemerintah. Ini struktur politik dan administrasi pemerintah yang lemah merupakan penghambat besar bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Politik yang berada dalam kondisi yang tidak stabil serta pemerintah yang korup tentunya akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Bagaimana situasi politik negara tersebut? Misalkan sering terjadi pertentangan antara satu kubu politik dengan kubu yang lain, atau DPR berseberangan dengan pemerintah, kemudian di situ ada ingin merecoki kondisi pemerintah, sehingga di situ bisa menimbulkan konflik-konflik di dalam politik dan pada akhirnya akan melupakan atau akan menghambat pertumbuhan kemajuan ekonomi. Sehingga aspek sosial kehidupan masyarakat seperti tingkah laku, sikap, motivasi kerja,
pandangan masyarakat atau kelembagaan masyarakat, tertib hukum dan susunan serta peraturan dan pelaksanaan hukum perundang-undangan yang keliru juga menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi. Sehingga tidak menunggu terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena hukum sudah seharusnya melaksanakan secara konsekuen dan tertib. Ya, seperti sekarang banyak orang yang ribut mempermasalahkan, kenapa sih saya tidak dapat BLT? Kenapa saya tidak dapat BLT? Ribut semuanya. Kalau semuanya ribut itu akan berpengaruh terhadap negara itu. Sehingga negara akan lupa, akan terfokus kepada keributan tersebut. Bagaimana menangani keributan tersebut. Baik, kita akan melihat bagaimana metode pengukuran pertumbuhan ekonomi ini. Bahwa kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi harus berada dalam fokus perhatian untuk kemudian ditingkatkan secara terus-menerus karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah serta jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera menuju keadaan yang lebih baik serta sejahtera dari waktu ke waktu bagi para rakyatnya. Indikator pertumbuhan ekonomi sendiri dapat dilihat dari produk domestik bruto (PDB). Sebab pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai pertambahan pendapatan nasional atau pertambahan output atas barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu 1 tahun. PDB, produk domestik bruto, menggambarkan pendapatan real nasional yang dihitung dari keseluruhan output suatu jasa dan barang yang diproduksi oleh suatu negara. Selain itu, indikator lainnya adalah pendapatan real per kapita yang menunjukkan pendapatan masyarakat suatu negara. Jika mengalami peningkatan secara keseluruhan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa perekonomian di negara tersebut mengalami pertumbuhan positif. Tak hanya itu, kesejahteraan penduduk juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. Sebab terkait pendapatan real per kapita, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan tingkat ekonomi ke arah yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Tersedianya lapangan kerja kemudian akan mengurangi angka pengangguran serta meningkatkan penyerapan tenaga secara otomatis. Saat ini terjadi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara terjadi. Artinya produktivitas meningkat. Ya. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dilihat dan diukur dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi suatu negara, masa kini dan periode sebelumnya. Ada dua komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di antaranya produksi nasional bruto, gross national product. Produk nasional bruto seperti yang sudah dijelaskan pada pendapatan nasional, ya. Ini pendapatan warga negara Indonesia yang di luar negeri juga dihitung, dan juga pendapatan warga negara Indonesia itu sendiri, ya. Nah, jika kita ingin mengetahui seberapa besar persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka harus mengetahui jumlah gross national product-nya, ya, GNP yang didapat di tahun 2020. Tahun 2020 berapa? Tahun 2019 juga berapa? Jadi nanti dihitung, dibagi dengan PDB yang berlangsung, ya. Jadi ini rumusnya, ya. GNPY min 1. GNPY min 1 sama dengan GNP dibagi PNB suatu negara pada tahun sebelumnya, ya.
Jadi yang ininya ya, yang secara itunya kita tulis saja GNP ya, GNP 2021 dikurangi GNP 2020 ya, dibagi GNP 2020 dibagi ya, dibagi GNP dibagi GNP 2021 ya. GNP 21 ini enggak ada ini, dikurangi GNP tahun 2000 ya. 2000 dibagi GNP 2021 ya. Kali 100%. Kali 100%. Ini sama juga GDP juga ya. Intinya pertumbuhan ekonomi menjadi suatu gambaran sekaligus ukuran penting mengenai tolak ukur bagaimana kondisi suatu negara yang kemudian berhubungan erat dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya ya, kemakmuran rakyatnya. Dengan mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami Indonesia, kita dapat memahami bagaimana kondisi suatu negara secara garis besar, apakah berada dalam keadaan yang baik atau tidak. Demikianlah ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian saja kita akhiri. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika tidak bisa dipahami atau kurang bisa dipahami atau mau berdiskusi, silakan dituliskan di komennya ya, di komen. Silakan mau bertanya. Kalau mau bertanya silakan di komen di bawah ini. Dan nanti linknya juga akan Bapak sertakan dalam deskripsinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, yes.